Ibarat Allah, marilah kita puji Allah Azza wa Jalla dan kita bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, belum pernah ada generasi yang dipuji oleh pencipta alam semesta melebihi generasi yang dikadar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 110, kuntum khayra ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah bangsa terbaik, umat terbaik yang pernah ditampilkan ke tengah-tengah manusia. Allah yang puji. Kemudian di surah At-Taubah ayat 100, Allah juga menjamin siapa yang bisa meniru bangsa terbaik ini, umat terbaik ini, maka Allah ridho kepada mereka di dunia dan Allah pastikan mereka semuanya di dalam surga. Saking tepatnya apa yang digambarkan oleh Allah, sampai non-muslim membenarkan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sukses dalam mendidik generasi. Nabi Muhammad manusia yang paling sukses dalam membentuk generasi. Kenapa demikian? Cuma 23 tahun. Generasi ini yang mana saja mau disebut namanya adalah yang terbaik di tengah-tengah manusia sampai hari kiamat. Siapa saja? Mau Salman Al-Farisinya, Abu Dzar Al-Ghifarinya, Bilal bin Rabahnya, Abu Dzar Al-Ghifari dan sebagainya. Seluruh mereka adalah manusia-manusia terbaik. Yang mana saja, bi ayyihi muqtadaitum. Siapa saja di antara para sahabat kalian ingin lihat, merekalah yang terbaik dan kamu bisa mencontoh mereka. Allahu Akbar. Nabi Muhammad itu enggak pernah TK, Pak. Nabi Muhammad itu enggak pernah SD. Tidak pernah perguruan tinggi, SMP, SMA, perguruan tinggi itu enggak pernah. Sahabat-sahabatnya juga begitu. Mayoritas mereka termasuk ummi, dalam artian tidak pandai menulis, nggak pandai membaca. Sampai meninggal Nabi Muhammad nggak pandai menulis, tidak pandai membaca. Tapi kok hebat ya mengkader generasi. Lalu generasi Nabi Muhammad SAW itu para sahabat-sahabatnya seluruhnya jadi hebat-hebat. Padahal usia mereka ketika direkrut oleh Nabi Muhammad di bawah beliau semua. Abu Bakar 2 tahun di bawah Nabi, Umar bin Khattab 4 tahun di bawah Nabi, Utsman bin Affan 6 tahun di bawah Nabi, apalagi Ali masih belasan tahun. Semuanya masih kecil-kecil, dalam arti masih muda-muda, tapi sudah lewat masa pendidikan formal lah sebenarnya ya. Nabi bisa bentuk mereka yang sudah membatu, Pak. Kalau ibarat batuang, ibarat apa nama? Betung, ibarat betung udah jadi buluh. Tapi ternyata masih bisa dibentuk. Masih bisa dibentuk. Apalagi anak-anak kecil, anak-anak kita. Maka ketika Nabi melihat sahabat-sahabatnya sudah terbentuk, pendidikan pertama yang dicetak oleh Nabi Muhammad, artinya Nabi Muhammad langsung foundernya, muassisnya langsung Nabi Muhammad, yaitu kutab namanya. Kutab, yaitu pendidikan tingkat SD, usia 5 tahun sampai 12 tahun. Langsung Nabi yang menciptakan pendidikan itu. Diperuntukkan buat siapa? Buat seluruh anak-anak para sahabat, spesialnya anak-anak yang sahabat-sahabatnya syahid. Dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW. Satu kelas itu 12 orang, satu guru berbentuk halaqah. Berbentuk halaqah, nggak pakai kursi, tidak pakai meja. Dan gaya pendidikan kutab ini dihidupkan kembali di beberapa negara-negara Islam yang maju, termasuk Turki, masih berbentuk halaqah. Oleh Budi Azhari masih dibentuk di Depok itu, masih dibentuk dalam bentuk halaqah, sehingga nggak perlu kursi, nggak perlu meja, dibuat gaya klasik, lalu digantungkan satu rotan sebagai simbol ketegasan dan kedisiplinan. Bukan untuk gepukin anak-anak, tapi simbol. Ada kewibawaan di sini, ada ketegasan di sini, ada kedisiplinan di sini, dan tegak adab-adab di sini. Itu simbolnya adalah pelecut. Jadi pelecut ini, orang tua ketika masukkan anak, dia serahkan pelecut pada gurunya. Tolonglah cuy anak ambu ketika nyu mangarengkang. Nah, itu bahasa Minangnya ya.
tolong pukul anak saya. Pukul anak saya, dalam Islam memukul anak itu di bawah, pinggang ke bawah, Pak. Ketika dia tidak bisa ditertibkan, tidak bisa diluruskan, maka ini saya benarkan engkau memukulkannya. Demikian Rasulullah SAW, walaupun pada hakikatnya dalam pendidikan Islam hampir tidak pernah terjadi anak-anak dipukul. Jadi kalau terjadi anak-anak dipukul, tandanya pendidikan itu gagal. Yang gagal siapa? Guru yang mendidik. Kita akan sebutkan nanti bagaimana pendidikan Nabi yang luar biasa. Jadi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka lahirlah generasi tabi'in. Generasi tabi'in di bawah ayuman kutab. Target kutab adalah langsung Al-Quran 30 juz. Bukan hanya hafal, bukan hanya bersih dalam membaca, tetapi mereka menjiwai dan memaknai isinya. Baru umur 12 tahun Al-Quran selesai. Setelah kutab, maka didirikanlah oleh para sahabat, oleh para tabi'in madrasah. Disinilah Imam Syafi'i lahir. Disinilah Imam Malik wujud. Disinilah Abu Hanifah hadir. Disinilah Imam Ahmad bin Hanbal. Madrasah, bukan madrasah ala bahasa Indonesia, Pak. Pendidikan madrasah ala bahasa Indonesia ini abal-abalan asal jadi. Sekarang di negara-negara Asia Tengah, madrasah itu bagaikan universitas. Dan memang kualitas madrasah sudah sekualitas universitas. Begitu sebenarnya. Jadi tamatan kutab ini sebenarnya sudah menggulung pelajaran SD, SMP, SMA, selesai kutab. Hanya dalam 7 tahun selesai. Pelajaran yang dipelajari oleh anak SD, anak SMP, anak SMA selesai dalam masa kutab. Selesai kutab lanjut madrasah. Madrasah hanya 6 tahun. Selesai madrasah usia anak-anak 17-18 tahun. Anak-anak ini dalam sejarah Nabi, dalam sejarah para sahabat sudah layak menjadi panglima perang kelas dunia. Sudah layak menjadi para gubernur yang dikirim untuk memimpin Mesir, untuk memimpin Syam, untuk memimpin Yaman, untuk memimpin negeri-negeri yang sudah ditaklukkan oleh Islam. Allahu Akbar, Pak. Usia 18 sudah menjadi penakluk. Al-Fatih sang penakluk Muhammad Mehmed Al-Fatih itu juga dalam usia yang sangat muda dia berhasil menaklukkan negara terbesar dan terkuat di dunia ketika itu yang ada di Konstantinopel, Bizantium, Romawi ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Dia adalah lulusan kutab dan madrasah. Jadi sebenarnya pendidikan dalam Islam itu cuma dua, kutab, madrasah. Kutab, madrasah. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, cukup dalam Islam ini. Tapi kita mungkin bertanya-tanya, rahasianya apa? Kenapa kutab bisa melahirkan generasi yang begini hebat? Ya, sekarang kalau bicara kutab, Ustadz, kita ini SDIT. Kita bukan kutab, Ustadz, kita besok ini mendirikan pesantren dan bukan madrasah. Kalau saran saya, seandainya bakal mendirikan pesantren, yang lain sudah banyak punya pesantren. Udah, nggak usah jadi buka pesantren. Silakan masukkan pesantren yang lain yang sudah ada. Sudah banyak pesantren Basera di muka bumi Indonesia ini. Ustaz ini Basera tahu tak? Sudah terlalu banyak pesantren. Dirikanlah madrasah. Tapi madrasahnya standar universitas. Madrasahnya standar universitas. Pelajarannya, mutunya, kualitasnya, guru-gurunya, begitu. Terus terang saya katakan, sejak 4 tahun yang lalu kami mendirikan kutab. Sekarang kutab kami masuk tahun ke-5. Luar biasa berat, Pak, memilih guru-guru untuk mengajar di kutab. Tapi ngajar di SDIT mah banyak. Yang tamatan S1 yang datang dengan kualitas yang komplot dan segala macamnya banyak. Tapi untuk menyaring guru untuk bisa menjadi guru kutab sulit. Sebab apa? Karena kutab memprioritaskan karakter, kutab memprioritaskan adab, kutab memprioritaskan kepribadian yang bisa diteladani. Jika anak dimasukkan ke kutab, biasanya anak-anak ini memiliki kelajuan dan melejit kemampuannya dalam segala hal. Jadi SDIT Al-Hufaz kami ada, alhamdulillah termasuk SDIT unggulan di kota kita di Payakumbuh sana. Anak-anak yang orang tua masukkan anak-anaknya SDIT, 3 tahun kemudian adiknya nyusul masuk, tapi dimasukkannya ke kutab. Hasilnya adiknya yang baru 1 tahun di kutab mengalahkan kakaknya masuk ke kelas 4. Ini luar biasa hasil kutab ini. Maka
Kutab itu pelajarannya apa Ustaz? Pelajarannya murni Al-Quran, iman, Al-Quran, adab, Al-Quran, iman, murni itu saja dulu. Tapi dalam belajar adab, dalam belajar iman, dalam belajar Quran, dia belajar tentang awan, dia belajar tentang gunung, dia belajar tentang sungai, dia belajar tentang danau, dia belajar tentang laut, dia belajar tentang tanah, dia belajar tentang angin, dia belajar tentang ilmu fisika, biologi, kimia tanpa disadarinya, karena itu semua ada dalam Al-Quran. Sementara dia menyelesaikan Al-Quran. Jadi ketika seseorang belajar Al-Quran, pada hakikatnya dia sedang belajar seluruhnya. Kecil tau, dia kecil tapi sudah mampu menjelaskan apa itu awan, dan pembahasannya tepat, benar, sesuai dengan puncak penghasilan ilmiah yang ada oleh manusia-manusia sekarang. Masya Allah. Jadi guru-gurunya memang di-upgrade dulu kemampuannya. Ustaz Ilmi juga sudah tahu bahwa sebelum mengajar di Kutab, ini guru-guru di training dulu, masuk akademi dulu, akademi guru. Ya, padahal dia sudah S1, bisa jadi S2, di training dulu tuh. Selama 6 bulan atau 1 tahun, dianggap lulus, baru berlayak untuk mengajar di Kutab. Oke, Ustadz, sekarang kita SDIT, bukan Kutab. Maka saya katakan, apa sulitnya? Apakah tidak bisa dijadikan kurikulum yang ada di SDIT menjadi kurikulum Kutab? Tidak bisa. Jadi kalau dikatakan namanya harus nama SDIT, kemudian kurikulumnya Kutab, lalu dikombinasikan dengan pelajaran, tidak bisa. Kalau kata Rasulullah, para sahabat berkata, kami diajarkan adab terlebih dahulu sebelum kami diajarkan Al-Quran. Sebelum kami diajarkan iman, kami diajarkan adab terlebih dahulu. Adab. Selesai belajar adab, langsung belajar iman. Setelah belajar iman, baru belajar Quran. Urutannya demikian. Adab, iman, Al-Quran. Dan itu ada metodologinya, ibarat Allah. Nah baiklah, sekarang pendidikan Islam itu sebenarnya cukup 2, jadi nggak boros-boros amat Pak. Kalau kita ini gaya pendidikannya gaya pendidikan kolonial, yang mentargetkan ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, ijazah S1, ijazah S2. S1 pun banyak udah nggak laku sekarang untuk daftar kerja, ya. Harus ijazah S2 baru mulai bisa bersaing sedikit. Kalau ijazah S3 ada peluang lebih banyak untuk bisa kerja. Dibuatnya kita ini calon pekerja Pak, yang mendaftar dan melamar di mana-mana. Beda dengan Kutab, beda dengan madrasah. Targetnya bukan ijazah, tapi targetnya skill, targetnya kemampuan. Jadi kalau tamat, dia membuka lapangan kerja. Tamat, dia yang membuka lahan-lahan kehidupan. Tamat, dia yang mendobrak sebuah prestasi baru. Dia memimpin kelasnya kelas menteri, kelasnya kelas gubernur, kelasnya kelas panglima. Begitu. Baik. Jadi kita ingin tahu bagaimana cara Rasul mendidik di 2 jenjang ini. Sebelum kita buka tentang Kutab dan madrasah, kita bicara bagaimana Rasul mendidik sahabat. Saya rasa ini yang perlu kita ingat baik-baik. Jadi wahai hamba-hamba Allah yang saya muliakan, ini papan tulis, izinkan saya menulis sedikit. Dalam pendidikan Islam, apakah Kutab namanya ataukah madrasah, yang wajib terlibat dalam pendidikan ini ada 3. Ada 3. 1, 2, 3. Yang wajib terlibat dalam pendidikan ini adalah para guru-guru, guru-guru atau asatis, ustaz-ustaz. Ini wajib dididik. Yang kedua, para wali-wali murid, wali-wali santri. Ini wajib mendapatkan pendidikan. Dan yang ketiga baru murid-murid. Jadi murid-murid ini yang terakhir. Yang terakhir. Kami di sana Pak, di Hufaz, Pak Kumbuh, kami kasih syarat kepada orang-orang tua yang akan mendaftarkan anaknya. Kami kasih syarat, syarat itu tertulis hitam di atas putih. Tertulis apakah bapak, ibu bersedia menghadiri acara-acara upgrading orang tua, bersedia menghadiri acara daurah-daurah orang tua. Karena pendidikan ini tanggung jawab utamanya pada bapak ibu. Kami hanya sekedar menolong, itu bahasa kita Pak.
Kalau mereka mengatakan, oh saya sibuk, kalau bakal begitu, untuk apa kami sekolahkan anak kami? Berarti kami harus terlibat juga mendidik anak. Maaf, jika cara berpikir bapak ibu demikian, kami tidak bisa mendidik anak ibu bapak di sini. Kami sifatnya hanya menolong, mendukung. Pendidikan utama ada di tangan ibu bapak semua. Lah kalau ibu bapak semua tidak mau di-upgrade kemampuannya, kepandaiannya dalam mendidik, apa yang sudah dicapai oleh anak bapak, bapak ibu tidak mengikuti perkembangannya dan tidak mewujudkannya di rumah, minta maaf, kami merasakan gagal mendidik anak bapak ibu semua. Dan kami tidak bersedia kalau hanya kami yang dibebankan untuk mendidik. Itu kami kasih syarat, Pak. Nah, kalau orang tuanya berkata, iya, kami mau, kami siap, tanda tangani, Pak. Kesempat sekali dua kali dia tidak hadir dan kami berikan surat peringatan. Sempat kali tiga tidak hadir, anaknya kami keluarkan. Jadi alhamdulillah pendidikan yang kita buat membuat orang-orang tuanya langsung ikut belajar, ikut sekolah. Jadi kalau orang mau masukkan anak-anaknya di mana? Di SD kita, di SD Al-Hufaz, mereka langsung tahu nih bahwa mereka akan langsung sekolah juga. Gitu. Jadi kerjaan Ustadz Hilmi nanti dengan Ustadz yang lainnya akan makin nambah. Yang diajari oleh Ustadz siapa? Para wali-wali santri. Nah, yang acara macam ini, Pak, ini acara wajib ini. Di mana pertemuan guru, wali santri dan murid. Kami sampaikan kepada orang tua apa-apa yang harus mereka lakukan, capaian-capaian anak apa saja, di rumah apa-apa yang harus mereka buat. Karena pendidikan yang ada di Kutab atau di SDIT atau di pesantren nilainya paling-paling 7 sampai 9%. 91%, 92% kewajiban orang tua yang melanjutkannya di rumah. Makanya tidak bisa pendidikan ini dihempaskan hanya kepada sekolah. Ini minta maaf kepada guru-guru yang saya cintai, kepada guru-guru yang saya muliakan. Seandainya kita nerima karena semangat, ini anak punya kepintaran, orang tuanya semangat, tapi orang tuanya tidak mau ikut sama-sama membimbing dan mendidik anak, saran saya nggak usah diterima anaknya, nggak usah diterima. Kita membentuk generasi yang brilian tidak? Kita membentuk generasi yang hebat tidak? Iya, maka syaratkan orang tua harus ikut sekalian. Orang tua harus ikut sekalian. Kalau guru jangan ditanya, Pak, mesti selektif. Alhamdulillah saya melihat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara kapasitas keilmuan, keagamaan, guru-guru yang ada di Yayasan Al-Hijrah sudah bagus-bagus. Hanya saja perlu di-upgrading juga dalam hal-hal yang belum mereka miliki. Ya, dan ini tentu saja menjadi sebuah kewajiban. Dulu pernah saya tawarkan kan? Pernah saya tawarkan dulu. Saya tawarkan apa? Kirim gurunya secara berkala ke sana, biar saya tertibkan adab mereka. Saya ajarkan kepada mereka adab. Masih ingat enggak? Saya ingat itu. Saya katakan kepada Yayasan Al-Hijrah, kirim ke sana. Mungkin sepertiga dulu kirim ke sana, nanti gantian. Sepertiga lagi kirim ke sana, nanti gantian. Adab menjadi guru. Adab menjadi pendidik. Harus ada adab-adab ini supaya jangan main gebuk anak. Jangan sampai mengatakan kalimat yang tidak pantas. Dia katakan anaknya, duduk makannya, sementara dia sendiri minumnya berjalan. Ini gak pantas jadi guru. Harus ada pendidikan khusus buat para guru-guru. Tayyib ibarallah, yang tiga ini masuk dalam pendidikan. Nah, Rasulullah memiliki cara mendidik yang tiga ini serentak. Rasul mendidik guru-guru, Rasulullah mendidik murid-murid, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para wali-wali murid. Bersamaan jadi, Pak, jadi hamba-hamba Allah yang saya muliakan, kunci-kunci kesuksesan Rasulullah bisa kita tiru untuk diterapkan di sekolah-sekolah kita. Kunci-kunci kesuksesan Rasulullah SAW yang pertama, seperti yang dibahasakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, kami mulai dicetak oleh Rasulullah pertama sekali itu dengan Al-Quran. Sebelum Al-Quran dibelasahkan kepada kami, adab kami terlebih dahulu dibentuk oleh Rasulullah. Ini urut-urutannya. Jadi Al-Quran selesaikan dulu. Sebelum Al-Quran selesai, jangan duluan, jangan masukkan ilmu-ilmu yang lain. Sulit, Pak. Bapak lihatlah Umar bin Khattab lagi baca Taurat. Nabi berkata, kamu baca apa, hai Umar? Saya baca Taurat, ya Rasul. Hai Umar, kalau Musa sekarang hidup, dia tidak akan punya pilihan yang lain kecuali menjadi pengikut saya seperti kalian juga. Yang saya bawa ini lebih sempurna. Hai Umar, cukupkan Al-Quran bagimu. Sampai begitu, Pak. Jadi Rasulullah membatasi pendidikan pertama dengan Al-Quran dulu. Selesaikan dulu Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Baik hafalan, baik konten.
Jadi ketika mereka tamat Al-Quran, termasuk isinya, dan itu diselesaikan di kutab, Allahu Akbar, sebenarnya sudah level ulama itu Pak. Tanpa disadari anak kita sudah luas wawasannya. Dia mengerti tentang seluk-beluk pernikahan, padahal usianya masih kecil, karena ada ayat pernikahan di dalam Al-Quran. Ketika dia baca, ketika dia hafal, ketika diterjemahkan artinya, dan tanpa disadari dia akan menjadi Imam Syafi'i kecil. Jadi selesaikan dulu Al-Quran, maka seluruh ilmu di muka bumi ini rakamih dinyo. Apa bahasa Indonesianya? Udah selesai semua ilmu, di puncak ilmu di muka bumi ini selesai semuanya. Kalau Al-Quran sudah selesai, betul tidak? Mau bicara apa saja lengkap dalam Al-Quran. Bicara apa saja, termasuk bicara kulit, bicara daging, bicara tulang, bicara apa saja, Masya Allah, lengkap dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran selesai, semua informasi tentang alam semesta, mulai dari mikro sampai makro, lengkap oleh anak-anak kita. Dalam usia mereka 12 tahun, mereka sudah tuntaskan itu. Masya Allah. Tinggal nanti takhasus atau spesialisasi di tingkat madrasah. Ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi itu yang pertama, Rasulullah memulai dulu dengan Al-Quran. Sehingga Syekh Dr. Abdullah Azzam, akramahullah, nahsabuhu syahidan wallahu a'lam. Apa kata Syekh Dr. Abdullah Azzam dalam buku Tarbiyatul Jihadiyah beliau? Bahwa kunci sukses Nabi mendidik para sahabat adalah karena Rasul memfokuskan seluruh sahabatnya menyelesaikan Al-Quran. Begitu Pak? Menyelesaikan Al-Quran. Biarlah kutab, Ustaz, kayaknya kutab untuk hafal Quran 30 juz mungkin berat deh. Mungkin berat. Oke, kasih target sajalah. Tamat kutab minimal dia hafal 10 juz. Tapi menyelesaikan isi Al-Quran wajib. Ustaz, akalnya belum sanggup. Sampaikan sesuai dengan kadar akalnya. Maka otomatis sang guru-guru wajib diajarkan kepada mereka tafsir, terjemahan, uraian ringkas tentang Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Masya Allah. Otomatis guru-guru mengalami peningkatan ilmunya berkaitan dengan Al-Quran. Tapi sebelum masuk ke pintu Al-Quran, adabnya dulu duduk. Saya bukan melebih-lebihkan Ustadz ilmi yang kita muliakan. Alhamdulillah, guru-guru manapun yang datang ke madrasah, guru-guru mana saja dari luar, tingkat nasional pun, bahkan ketua yayasan Kutab sendiri oleh Ustaz Budi Azhari yang dikirimkan ke beliau mengatakan, saya belum pernah menemukan suasana adab yang sebegini tinggi yang diterapkan seperti di madrasah Mulazamah Al-Hufaz kita. Karena adabnya. Jadi murid-murid itu Pak, kalau sudah belajar tuh kayak gini matanya melihat guru. Karena kita ajarkan demikian. Bergerak-gerak itu nggak boleh. Jangan salah-salah. Kalau kemarin ada di antara ikhwan yang saya bentak, karena saya tidak pernah menyaksikan itu. Saya terlebih dahulu terapkan kepada mereka adab. Seperti kata para sahabat, kami kalau sudah di depan guru, kami seperti bangku, seperti kursi, duduk menatap guru. Walaupun merpati hinggap di pundak, hinggap di kepala, dia baru terbang ketika dia ada capek, karena dia anggap kami bukan manusia. Saking tegangnya mereka mendengarkan, khusyuknya. Tidak ada yang main-mainkan pena, nggak ada memainkan putar-putar kopiah, nggak ada. Apalagi cukil-cukil gigi, ngupil, nggak ada. Karena gerak itu juga dalam pendidikan itu sangat diatur dalam masa belajar. Ada adabnya, adab di depan guru. Ada adab dengan kitab, ada adab dengan perpustakaan, ada adab dengan diri sendiri, ada adab dengan kawan, Masya Allah. Ada adab dengan alat-alat, ada adab ini harus diajarkan dan dikawal. Kalau sudah duduk adabnya Pak, indah betul kita punya murid. Kita datang, murid semuanya sudah berdiri menunggu kita. Kita datang, mereka sudah menyalami kita. Siapapun guru bahagia kalau begitu kali murid, betul tidak? Muridnya sudah rapi. Nggak ada cerita yang berserak-serakan. Sendal pun di luar nggak ada kayak gini nih. Minta maafin ya. Itu sendal apa nih, bencana gempa bumi itu? Sendal itu rapi Pak, ngadapnya keluar. Ya, buku juga susunannya rapi, asrama rapi. Itu adab kalau ada duduk Pak. Semuanya jadi enak. Tamu-tamu datang pun nyaman sekali. Karena murid-murid sudah tahu adabnya bagaimana menyambut tamu. Oh, orang tua akhirnya bangga, bahagia. Punya anak ngerti. Punya anak sudah punya adab.
Maka orang tua-tua ini, alhamdulillah, mereka mengatakan kami tidak ingin anak kami dilanjutkan ke sekolah lain. Tolong Ustaz, buka madrasah tingkat SMA. Sampai begitu mereka minta. Akhirnya dengan terpaksa kami harus kabulkan permohonan mereka. Karena sulit juga ya Pak ya, sudah terbentuk adabnya, nanti dia masuk ke lingkungan yang tidak punya adab. Anak saya, Umar dan Imam, saya sekolahkan karena saya belum buka tingkat SMA tahun kemarin. Saya sekolahkan di luar, menjerit anak saya. Sekarang saya hampir mau menangis. Kenapa? Mereka masuk ke sekolah pesantren yang hebat-hebat, tapi adab tidak ada di situ. Ini yang lost dalam pendidikan kita, adab tidak ada di situ. Apa kata anak-anak kami? Papa, kami tidak menemukan adab guru, kami tidak menemukan adab murid, kami tidak menemukan adab ilmu di tempat yang kata papa bagus ini. Kawan-kawannya tidak beradab, gurunya minim adab. Ya, begitulah rata-rata pesantren yang ada. Saya sayangkan sekali, banyak pesantren bagus-bagus yang memang kualitas pelajarannya bagus, keilmuannya bagus, ya, tapi adab minim. Dah, adab itu ditanamkan sejak usia SD kita ini. Orang tua, pelajaran adab bukan hanya untuk anak-anak kecil loh Pak. Bukankah Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal, aku ini misi utamaku diutus untuk menyempurnakan adab, kan begitu kan? Jadi adab itu orang tua juga Pak. Maaf Pak, Ibu, betapa banyak orang-orang tua yang di depan anaknya tidak menjaga adab karena nggak tahu adabnya berbicara, adabnya makan, nggak tahu. Ya Allah, nanti adab orang tua, Masya Allah, orang tua tidak malu-malu mendengarkan musik dekat anak. Sedangkan jauh dari anak saja Rasulullah SAW mengkritik masalah musik. Orang tua tidak malu-malu dekat anak merokok. Hai. Orang tua tidak malu-malu dekat anak nonton sinetron. Keteladanan apa yang bisa diberikan untuk anak-anak kita? Kalau kita berpikir anak-anak akan menjadi manusia besar yang akan memimpin dunia, mewarnai dunia, maka tidak boleh dong memberikan keteladanan yang tidak patut. Karena kita sudah sepakat Pak, kata Rasulullah, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bukti nyata, contoh dan keteladanan lebih tajam fungsinya, lebih kuat pengaruhnya daripada ngomong aja, termasuk guru. Guru ngajarin anak agar sopan, santun, agar tertib, agar disiplin, tapi gurunya pas sholatnya masbuk. Ya, nggak jadi. Masbuk sholatnya. Orang udah mau kamat baru gurunya wudhu. Ya, nggak jadi kalau gitu caranya. Yang harusnya gimana? Ajak anak wudhu dan dia wudhu langsung bersama anak-anak. Orang mau azan, nah 5 menit lagi azan. Mari kita sekarang siap-siap. Ya, dia duluan yang di depan. Ayo sekarang anak-anak seluruhnya, dia perhatikan anaknya satu persatu yang wudhu. Nah, bukan begitu wudhumu. Nah, begitu selesai anak-anak baru dia wudhu dan masuk ke masjid. Dia lihat sholatnya anak-anak, Masya Allah. Begitu Pak, anak-anak itu kalau sudah dibegituin dalam jangka yang berulang-ulang jadi paten permanen. Dia akan sholat benar, dia akan wudhu benar, dan dia akan tertib benar. Masya Allah. Sendalnya juga ditertibkan. Jadi guru itu sampai kayak gitu Pak. Ini maaf nih, guru-guru kita banyak hadir kan sekarang kan? Banyak. Saya harapkan antum begitu. Betul-betul dikawali, dibersamai anak-anak. Begitulah Rasulullah membersamai para sahabat. Rasul luruskan bagaimana cara mata kakimu tolong. Enggak bukan ini. Enggak, itu cobalah di Sahih Bukhari, Rasulullah menertibkan sahabat yang wuduknya agak kurang benar. Mata kakinya kata Rasul. Celaka nanti, kaki kamu masuk neraka apabila kamu tidak sampaikan airnya ke mata kaki. Sampai begitu, berarti Nabi kan memperhatikan wuduknya sahabat. Salatnya sahabat diperhatikan Nabi. Ngapain kamu tadi? Saya sholat ya Rasulullah. Itu bukan sholat, ulang balik sholatnya. Kan begitu kan? Sampai 3 kali ya Rasulullah, macam inilah aku sholat selama ini. Salah tuh, yang sholat benar tuh gini. Berarti guru memperhatikan Pak. Ya, guru membersamai anak, itu baru pendidikan. Orang tua di rumah juga harus sama dong. Sholat yang diajarkan oleh guru ala Rasulullah harus orang tua melaksanakan sama juga.
Jangan sampai orang tuanya sholatnya masih sholat ala nenek moyang. Nenek moyangku seorang pelaut. Nah, macam mana nenek moyang seorang pelaut sholat? Ya masih ala ajak kadul. Dia terus seperti itu. Anaknya sudah diperbaiki sholatnya di sekolah, di madrasah, di kutab, di SDIT. Ternyata orang tuanya masih salah. Ini yang nggak cocok. Jadi harus klop, Pak, ya. Harus klop cara orang guru mengajar anaknya cara sholat yang benar, orang tuanya benar juga sholatnya. Begitu, Pak. Anak-anak dibakar semangatnya ke masjid. Orang tuanya malah sholatnya di rumah. Nah, ini nggak main, pendidikan ala-ala ini nggak main. Kalau mau sempurna, anak-anak kita menjadi manusia-manusia besar, insya Allah Ta'ala, mulailah dengan adab. Dan adab itu berlaku untuk guru, wali santri, dan murid. Jadi murid yang terakhir loh, Pak. Murid ini yang terakhir. Mulai dari guru dulu. Bisa kok. Guru-guru kita ini alhamdulillah saya lihat mereka termasuk orang-orang hanif. Orang-orang yang hanif, lurus, orang-orang baik. Tinggal sedikit aja moles lagi, dikata maluian selayang. Jadi itu guru-guru kita yang ada di kata malu itu apa bahasa Indonesianya? Kata malu. Tinggal, ya bagus. Siapa tadi? Barakallahu fiik. Mana yang ngomong dipoles tuh? Ya, tinggal dipoles ini aja sedikit sehingga lembut dia. Kalau selama ini mungkin masih belum kata maulih, kasaju nampaknya baru. Tapi sebenarnya dia sudah berkualitas. Dia sudah memiliki bobot. Hanya saja kata maulih ini, polesan ini perlu sedikit. Polesan itu adalah adab, akhlak. Jadi itu insya Allah jadi. Kami pun masih banyak sangat kekurangan, masih sangat banyak. Tapi kalau ini bisalah kita lakukan di sini. Ya Allah, bacirabui, cirabui lagi. Berebutan orang-orang masukkan anaknya kemari. Kalau ingin keluarga ini baik dan berubah, masukkan anaknya ke UFAS, karena anak-anak juga akan menasihati kita. Karena mereka melihat anaknya berubah dan banyak keluarga-keluarga yang berubah. Dulu waktu masuk ibunya masih pakai selendang. Lama kelamaan ibunya berjilbab standar syariat. Masya Allah. Itu luar biasa. Jadi berubah itu bukan hanya anak, tapi keluarga juga ikut berubah. Itu baru sekolah yang berhasil. Itu baru pendidikan yang berhasil. Kita harapkan Yayasan Al-Hijrah ini, apapun pendidikan di bawahnya, tolong pendidikan itu tegak di atas kemuliaan akhlak dulu. Ya. Nah, guru-guru, ini guru-guru, ibu-ibu juga, apa kata beliau? Kewalahan kami mendidik anak-anak di sini, Ustaz. Kenapa Ustaz? Saya tanyakan. Karena orang tuanya banyak ikut campur kami dalam mendidik anak. Harusnya kalau anaknya dititipkan ke kami, titipkan juga kepada kami pala cuinya. Beliau nggak pernah ngomong pala cuy ya. Ya, titipkan juga kepada kami keleluasaan untuk menerapkan kedisiplinan dan sanksi kepada anak-anak. Jadi jangan sampai patah ruah di tungguan. Apa ya bahasa ini? Ya, titipan kita nitipin ya, tapi ditungguin. Itu bukan nitip namanya itu. Kalau udah dititip tolong ya percayakan. Iko manengnya anak seketik, "Ma, awak kena pici." Datang maknya, kurang ngajar guru mah. Nggak bisa, nggak jadi pendidikan macam nih. Ini yang nggak ngerti, kena pici itu kena cubit sampai biru, gua laporin lo ke polisi, mampus lo. Ini orang tua gimana mau mendidik anaknya di tempat yang kita buka, tapi orang tuanya terlalu mencikarawi, ya cikarawi lagi ya. Apa? Mencampuri. Ya sudah, nikmati aja lah. Jadi nggak bisa, nggak jadi kayak gitu. Saya punya teman Pak doktor sekarang, orang hebat di Turki. Kemarin teleponan dengan saya pakai WhatsApp. Namanya Dr. Umar Zunnun Al-Hafiz. Teman saya akrab kami dulu di Libya. Dia cerita kepada saya, guru saya kalau tidak keras dan tidak banyak jejak-jejak rotan di pantat saya, nggak akan jadi kayak gini saya sekarang. Jadi ada di antara anak-anak itu yang memang kane rotan baru kalorinya. Ikut ndak bajajak rotan seketik, "Ma,
mak, ya kan? Sudah datang maknya, langsung laporkan polisi, tutup sekolah, nggak jadi pendidikan akhirnya, Pak. Jadi kalau sudah titipkan, kalau perlu, agiahkan palaci itu satu. Ini saya halalkan engkau wahai guru untuk melecuti pantat anakku, paha anakku, silahkan ketika dia tidak mau diluruskan, ketika dia membangkang dari adab, ketika dia berikan begitu loh Pak, keleluasaan kepada sekolah untuk menerapkan kedisiplinan. Ibarat Allah yang saya muliakan, tapi ingat, apa cerita Anas bin Malik? Anas bin Malik cerita begini, 10 tahun saya mendampingi Rasulullah. Jadi Anas ini termasuk sahabat junior, usia anak-anak sudah bersama Rasulullah, ya. Usia anak-anak lagi Anas ini sudah bersama Rasulullah sampai Rasul meninggal dunia. Apa kata Anas? 10 tahun saya bersama dengan baginda yang mulia Rasulullah SAW. Tidak pernah saya dengar Rasulullah membentak apalagi marah. Oi kucing aja, tidak pernah gitu. Nggak pernah, kampret, cebong loh, nggak pernah. Apalagi main pukul, nggak pernah Pak. Jadi tolong para pendidik, sampai kursi terbang itu bukan guru lagi dah tuh. Kalau ada sempat guru kursi terbang ke muridnya, tabangan guru tukang tong sampah. Nggak layak ada guru yang berani-berani memukul anaknya pakai kursi, pakai pembatas ruangan, membenturkan kepala anaknya. Ini nggak layak dan itu tidak pernah ada dalam Islam. Jadi kalau sempat terjadi istighfarlah. Kalau seandainya ada, kalau terjadi minta ampunlah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah. Rasulullah itu tidak pernah pukul-pukul. Enggak pernah. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lanfaddu min haulik. Kalau engkau keras, orang-orang akan membencimu, orang-orang akan lari, ilmu yang kau sampaikan akan tertolak. Tidak akan ada murid yang akan menerima kita, tidak akan ada orang tua atau jamaah yang suka dengan kita. Betul Pak? Betul Bu? Kalau kita mengandalkan keras, nggak bisa. Mengajar itu harus layyin, lembut. Kalaupun ada ketegasan, tidak harus dengan kekerasan. Tegas itu penting, tapi tidak pakai kekerasan. Lalu untuk apa gunanya cemeti Pak Ustadz? Cemeti itu hanya berlaku ketika ada pelanggaran fatal. Apa kata Rasulullah? Kalau anakmu umur 10 tahun masih berani meninggalkan sholat, memainkan sholat, pukul dia. Itu fatal itu. Fatal. Sudah berani meninggalkan sholat. Jadi kalau ada yang sifatnya fatal atau mengarah-arah kepada LGBT, anak kita ini umurnya 12-13 tahun, mengarah kepada LGBT, suka kepada sesama jenis, pukul pantatnya. Sifatnya fatal. Tapi kalau masih hanya sekedar bisa dikatakan dengan kata-kata, dikasih sanksi, kamu tulis Al-Quran 5 lembar nak, dengan di buku tulis kamu tulis, jangan sampai kamu kemana-mana sampai ini selesai. Begitu, ini sanksi yang mendidik. Ya, sanksi yang mendidik. Kamu harus setoran kepada, atau kamu ini ada pembersih, itu masjid kita harus bersih dan mengkilat, jangan sampai ada yang tertinggal sampah-sampahnya, harus bersih oleh kamu. Ini sanksi yang mendidik Pak, sanksi yang mendidik. Semua sendal-sendal yang ada sendal tamu itu kamu yang rapikan. Selama 1 hari ini kamu yang bertugas merapikannya. Jadi sanksinya sifatnya mendidik. Perlakukan dia yang membuat dia merasa dia sudah melakukan kesalahan. Biarkan dia mengulang-ulangi, saya sudah melakukan kesalahan. Biar dia yang menuntut, tolong pukul saya, pantat saya karena saya sudah berbuat salah. Biarkan anaknya begitu. Dan ini baru bisa diterapkan ketika kita benar-benar menjaga adab-adab. Dari guru nampak adab, maka anak-anak akan lebih beradab lagi. Tapi kalau guru tidak menerapkan adab, di rumah juga tidak punya adab, maka tidak akan ada pelajaran yang akan bisa dihormati oleh anak. Tidak ada pelajaran yang bisa masuk pada anak karena adab tidak hidup. Masya Allah, ternyata adab adalah kunci barokahnya ilmu. Adab kunci barokahnya ilmu. Seumur hidup anak ini akan jadi baik Pak kalau adabnya ada duduk duluan. Karena kalau guru memberikan ilmu pada anak dengan hati yang senang, ilmu itu berkah diterima oleh anak, dan ilmu itu akan lama
pada diri anak, dan ilmu itu akan bisa menyertai hidup anak ketika adab duduk di sebuah lembaga pendidikan. Jadi ini yang paling saya tekankan pertama sekali kepada Yayasan Al-Hijrah tingkat SD, dan juga kepada Bapak Ibu sebagai wali-wali santri, wali-wali murid, mohon adab, jangan hanya anak saja yang dapatkan ilmunya, Bapak Ibu juga wajib dapatkan ilmunya. Bu, oi Ibu, Bu, selama ini kalau ada acara-acara dipanggil oleh pihak sekolah, yang hadir ibu-ibu atau bapak biasanya, Bu? Inilah sebuah kesalahan besar dalam pendidikan anak. Tolong simak bersama-sama. Ini jujur, ini betul Pak. Kalau diundang acara-acara wali santri, biasanya yang hadir selalu mak-mak, ya kan? Selalu ibu-ibu. Ketahuilah wahai bapak-bapak, ini bapak-bapaknya banyak hadir enggak? Coba-coba, yang wali-wali santri saja angkat tangan. Yang wali-wali santri saja angkat tangan. Cie 2 3 4 5 6 7 8 9 10 soleh. Doleh. Lagi setengah. Ingatlah, tapi banyak yang enggak hadir saya yakin ini. Diundang acara-acara begini biasanya mak-mak yang disuruh. Kau pergilah ikuti acara itu. Wahai hamba Allah, apakah benar engkau jujur ingin anakmu menjadi manusia besar dan hebat? Iya, engkau yang harus tampil dalam perkara yang berkaitan dengan anakmu. Kewajiban utama mendidik anak bukan pada ibu, bukan pada emak. Emak dan ibu hanya asisten. Ya, ledang tuh Pak. Kewajiban hadir di acara begini adalah ayah. Kalau emak dan ibu, ayah lah tabujuk, ndak taluk mangari lain nak mengamanga lain, baru ibu disuruh wakilkan. Tapi kalau tidak, ideal itu adalah suami istri datang, baru namanya mendidik anak. Cuma sekali sebulan kok. Ini sekali sebulan ya acara-acara macam ini. Satu sebulan, bagus. Jadi ini hanya 1 bulan sekali, padahal dia harusnya mendidik anaknya 24 jam kan. Udah kita tolong Pak, dipanggil untuk ikut terlibat, banyak lo alasannya. Ini tidak bisa diterima. Orang-orang tua yang punya alasan ini, alasan itu. Makanya agenda pendidikan 1 tahun itu harus sudah ada, bagikan pada orang tua. Bahwa 1 tahun ini agenda pendidikan adalah ini. Bahwa tiap bulan hari anu, tanggal anu adalah acara untuk orang tua. Maka orang tua itu dari jauh-jauh hari sudah mengosongkan jadwal yang lain. Jadwal ini adalah jadwal untuk anakku di sekolah. Maka dia tidak boleh ada jadwal dimanapun. Keluar kota yang lainnya, cari hari lain, cari tanggal lain. Tapi yang ini adalah untuk anakku. Begitu Pak, Bu. Jadi yang tidak mau, orang-orang tua yang tidak mau mendatangani itu, tidak mau hadir, maka jangan keberatan, keluarkan anaknya. Kalau kita disiplin macam ini, orang tua akan disiplin insya Allah. Bisa nggak itu? Bisa insya Allah. Karena orang-orang tua yang masukkan anaknya ke sekolah macam ini, itu berarti orang-orang tua cerdas. Orang tua yang masukkan anak-anaknya sekolah ke sekolah yang macam ini menandakan orang-orang tua yang tingkat kualitas keilmuannya dan cita-cita besarnya adalah orang tua yang berkualitas. Jadi orang tua macam ini pasti mau diajak-ajak yang macam gini-ginian. Kalau ada orang tua nggak mau, itu orang tua nggak benar, anaknya juga tidak akan bisa kita didik Pak. Jadi harus kompak, guru, orang tua, murid. Ini kan selalu penekanan kita yang nomor 3 saja terus. Salah-salah sedikit anak ini salahkan, salah-salah sedikit anak ini salahkan. Padahal bisa jadi nomor 1, nomor 2 yang masalah. Tapi anak terus yang disalahkan. Angkar ingkang makari kapal luang semacamnya. Padahal dia sendiri mungkin lebih kari kapal luang pada anaknya. Ya kan? Selalu saja anak disalahkan. Ini udah agak benar. Tolonglah anak itu jangan selalu menjadi korban yang disalah-salahkan. Setiap ada kesalahan pada anak, isap-isap diri dulu. Kesalahan saya. Coba lihat Muallim At-Thani, seorang ulama besar, ilmunya luas, pengajiannya penuh padat manusia, nasihat-nasihatnya penuh hikmah, orangnya warak, sangat zuhud, luar biasa akhlaknya. Jangan ditanya tentang kepribadiannya, tapi dia punya anak buat heboh. Lihat ini contoh bukti ya. Dia punya anak buat heboh. Setelah selesai pengajian, orang-orang ribut di luar masjid. Kenapa? Ternyata salah satu jamaah, kalau dulu kan ada namanya apa tuh, candy yang dari kulit tuh, untuk air, kantong air tapi dari kulit, kan digantungkan orang, nggak dibawa masuk masjid, digantungkan. Ada yang bocor.
Jamaah ribut, siapa yang bocorkan ini? Siapa yang bocorkan ini? Ketahuanlah ternyata yang membocorkan adalah anak ulama muallim tsani ini. Malu sang guru besar ini, anaknya yang mentebukkan. Anaknya yang membocorkan. Dia bawa anaknya nggak dimarahin Pak, nggak dimarahin oleh sang muallim. Tidak pula dilacui, tidak pula ditunjukkan yang nyunggang utang deh. Tidak ada begitu dong. Tidak ada Pak. Tapi dia pegang anaknya, dia bawa pulang, dia ingat-ingat apa dosa yang sudah dia buat. Jadi dia salahkan dirinya. Apa kesalahan dia buat, dia ingat-ingat. Bahkan sampai masa kecilnya dia ingat-ingat. Dan dia belum menemukan di mana titik kesalahannya. Maka dia sampai ke rumah, dia ceritakan kepada istrinya. Sang istri pun mulai mengingat-ingat apa kesalahan. Oh, ketemu. Ternyata istrinya berkata, ya Allah, kalau begitu dari Dinda ini abang, katanya. Ini waktu Dinda hamil, Dinda dengan kawan-kawan lewat di sebuah kebun anggur. Ada anggur yang menghijau, Dinda ngiler ngelihatnya. Maka jarum pentul Dinda, ini bahasa kita nih ya, sami awak, begitu kan. Dinda cucuk apa? Tusukkan. Kenapa rusak bahasa Indonesia saya sekarang? Astagfirullah. Dinda tusukkan ke anggur orang itu dan Dinda kinyam sedikit, kinyam pula lagi. Dinda cicipin, ya. Walaupun Dinda ludah kembali, tapi Dinda ingat sudah menusuk. Ternyata sekali itu dia melakukan itu, nular ke anak yang sedang dalam hamilnya. Ya Allah, ini pelajaran penting ini bagi kita. Apa kata suami? Ya Allah, ampuni kami. Ibu ini juga berkata, ya Allah, ampuni kami. Anaknya membuat kesalahan, orang tua yang muhasabah. Orang tua yang muhasabah. Saya cerdas, istri saya cerdas, kami kemlot dulu. Kenapa anak bongak bana? Kenapa anak yubana madau taknya? Maka tolong pertanyakan, makanan apa yang kita beri pada anak kita? Kita dulu yang ditanya, Pak. Jangan anak kah? Utang bakada mana mah. Jadi seperti itu, Pak. Ya, salahkan dulu diri kita. Kita sudah kasih makan apa? Maaf ya Pak ya, Ibu. Karena Rasulullah mengatakan makanan ini strategis sekali membentuk karakter anak, makanan. Oleh karena itu apa yang Bapak ambil, Bapak cari nafkah dari luar, perhatikan betul yang akan dimakan oleh keluarga Pak, karena ini akan membentuk keluarga. Baik hamba-hamba Allah, saudaraku yang saya muliakan, setelah mendengarkan dan menyimak ini, sebenarnya tidak begitu ribet dan jelimet didik anak ini, enggak, asal kompak aja. Jadi sebenarnya saya melihat, wahai Bapak Ibu, keberanian kawan-kawan ustaz-ustaz kita ini mendirikan sekolah ini sebenarnya menurut saya benar kalau mereka wajar diberikan gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Anak kita mereka yang didik Pak, padahal kewajiban pendidik itu adalah kita. Lalu mereka singkirkan kenyamanannya dengan keluarga, mereka tampil ke permukaan menampung anak-anak Bapak untuk dididik menjadi manusia-manusia hebat. Luar biasa pertolongan mereka. Jadi kalau adalah 1-2 guru-guru kita melakukan kesalahan, jangan langsung laporkan ke polisi. Jasanya sudah sangat besar, sudah cukup menutupi kesalahan yang tidak seberapa itu. Setuju tidak? Ibu setuju tidak? Bagus, kita ambil komitmen ini. Karena mereka benar-benar sudah luar biasa mendidik anak-anak kita. Kita tidak punya waktu untuk mendidik anak kita. Sekarang orang tua, guru-guru yang bukan orang tuanya yang mendidik anak kita. Mereka korbankan waktunya, hari-hari senangnya dengan anak dan keluarganya. Padahal maaf kalau ditanyakan gaji, hampir-hampir mereka tidak layak untuk menerima gaji yang segitu. Minta maaf ini, minta maaf. Gaji guru kita berapa Pak? 700-800 gajinya cuma 1 bulan. Mau makan pakai apa itu? Tapi begitulah, dia tampil, dia selamatkan anak-anak kita, dia arami anak-anak kita, dia ayomi anak-anak kita. Gajinya cuma segitu. Kita marahin pula dia ketika dia agak salah menurut kita. Tidak Pak, ulang-ulangi terima kasih pada guru-guru ini. Terima kasih telah menjaga anakku, terima kasih telah mendidik anakku, terima kasih telah mengasuh dan mengilmui anakku yang aku tidak mampu melakukannya. Kalau ada kesalahannya, jangan diulangilah lagi yang kayak gini ya. Tapi tetap terima kasih itu nomor 1 Pak. Sehingga ada juga rasa kepercayaan diri seorang guru untuk tetap mendidik anak-anak kita. Setuju Bapak Ibu? Saya inginkan begitu. Sehingga jangan sampai ada
sesuatu yang lost dalam pendidikan kita ini. Wahai hamba-hamba Allah yang saya muliakan, memang dalam pendidikan kita ini kita baru mengecap manis Pak kalau lewat masa SD. Masa SD ini kalau sudah duduk akhlak anak-anak kita, adabnya semuanya udah tertib, manis saja lagi ke atasnya. Manis ke atasnya. Semoga tingkat SDIT, guru, wali murid sepakat menerapkan adab di sekolah dan di rumah. Sepakat. Dan ini ada evaluasinya. Ada evaluasinya. Nanti orang-orang tua kalau perlu ditanya, walaupun melalui telepon, Pak, bagaimana anak-anak masuk WC-nya pakai kaki kiri enggak, Pak? Bapak dulu yang ditanyakan, jangan ibu. Ya, karena yang berkewajiban mendidik anak adalah ayah. Nanti ibu sifatnya asisten. Jadi bapak-bapak, guru-guru kami, coba komunikasilah dengan para wali-wali santri. Anak-anak sholatnya gimana di rumah, Pak? Tanyakan. Tanyakan. Kalau di sini alhamdulillah anak-anak kita menjaga agar sholatnya berjamaah. Tolong di rumah Pak, bawa anak ke masjid. Masya Allah. Begitu. Jadi bapak, guru-guru kita aktif nanyakan orang tua. Ini baru sama-sama mendidik. Orang tua juga di rumah bertanya kepada guru, ini anak-anak sampai di mana pelajarannya, tentang makannya bagaimana, tentang nya bagaimana, tentang adab-adabnya ditanya, biar dia bisa terapkan juga di rumah. Masya Allah. Jadi Pak, tingkat SD baru anak kita sudah seperti anak yang tamat SMA dengan pemikiran dewasa. Allah. Saya berharap generasi-generasi mulia macam ini lahir di Indragiri Hulu. Generasi yang kedepannya akan memberi warna kepada Indonesia dari Indragiri Hulu. Dan itu adalah anak-anak bapak, anak-anak ibu, Masya Allah, yang ke depan akan memberi warna kepada dunia Islam tingkat internasional. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak panjang-panjang lah ngomong. Saya rasa ini cukup karena pendidikan Rasulullah itu simple, nggak ribet-ribet, nggak jelimet-jelimet. Tolong selesaikan dulu adab, iman, Al-Quran, selesai. Yang lain-lain belajarlah setelah itu Pak. Belajar komputer, belajar otomotif, belajar kedokteran, belajar apa? Gampang. Selesaikan dulu yang asas ini. Adab, iman, Al-Quran. Selesaikan dulu asas. Yang lain mah gampang. Ngikut semua itu insyaallah ta'ala. Ya, dan setiap bapak ibu sekarang dunia mengakui, Amerika juga mengakui, anak-anak yang hafal Al-Quran memiliki tingkat kecerdasan di atas 10 kali lipat daripada anak yang gak hafal Al-Quran. Jadi targetkan anak-anak bapak, kalau seandainya dia adalah anak-anak biasa, beri dia semangat, beri dia dukungan dan motivasi agar dia menjadi hafiz Quran. Kalau dia sudah menjadi hafiz Quran, pelajaran apapun akan Allah jinakkan kepadanya. Karena induk ilmu sudah ada dalam darahnya, sudah ada dalam otaknya, sudah ada di hatinya, yaitu Al-Quran. Maka seluruh pembuluh-pembuluh darahnya, saraf-saraf keilmuannya terbuka, dan apapun yang dimasukkan ilmu satu mudah dia terima. Jadi setiap orang tua bercita-citalah agar anak-anaknya hafiz Al-Quran. Bukan hanya sekadar bisa menolong kita di akhirat, tapi di dunia ternyata si anak akan menjadi anak-anak yang cerdas luar biasa. Umurnya barokah, hidupnya barokah, rezekinya lapang, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedua orang tuanya dijamin selamat dunia akhirat berkat punya anak yang hafiz Al-Qur'an. Demikian dari saya cukupkan sampai di sini. Jadi peranan kita memang adalah keteladanan, adab dan sebagainya yang sudah saya sampaikan tadi. Ya Allah, ampunilah kami segala kesalahan-kesalahan kami dalam mendidik anak-anak kami. Ampunilah kami karena kami terlalu menyerahkan urusan mendidik anak kami kepada guru-guru kami. Ya Allah, guru-guru anak kami, padahal kewajiban terbesar ini adanya pada kami. Ya Allah, ampunilah kami karena kami selama ini masih minim memahami agama, sehingga kami tidak tepat dalam mendidik keluarga kami dan diri kami, apalagi anak-anak kami. Ampunilah kami ya Allah, beri kami taufik-Mu agar kami ke depan bisa rakus memburu ilmu dan benar-benar mendidik anak kami untuk menjadi anak-anak surga di akhirat kelak, dan anak-anak membahagiakan berguna jasa di dunia ini. Allahumma amin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin wa taqabbal minna du'a ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.